Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran kita kali ini, yaitu mengenai transformator atau biasa kita sebut dengan trafo. Nah, kita lihat apa itu transformator. Transformator itu sebenarnya sebuah alat, ya, di mana alat yang fungsinya untuk mengubah tegangan. Nah, mengubah di sini bisa menaikkan dan bisa menurunkan. Sekarang kita lihat apa saja bagian-bagian yang penting pada transformator. Yang pertama ada inti besi. Inti besi atau biasa kita sebut karet, kemudian ada lilitan primer dan ada lilitan sekunder. Lilitan primer ini pada bagian input ditandai dengan adanya simbol arus input ini ya, arus bolak-balik ini. Maka ini bagian input. Nah, di sini yang bagian kanan ini adalah arus sekundernya atau bagian output. Dan ingat, tidak selalu posisinya begini ya. Tidak selalu bahwa input ada di kiri, output ada di kanan. Tidak. Tapi kalian lihat gambar dari input arusnya. Kalau ada simbol arus bolak-balik begini, maka ini bagian input atau bagian primer. Ya. Nah, ini simbol tegangannya. Kita lanjut sekarang. Transformator itu berfungsi untuk mengubah tegangan. Ya, mengubah tegangan. Nah, gambar yang sebelah kanan ini adalah gambar skema rangkaian. Kalau digambarkan pada sebuah rangkaian, maka digambarkan seperti ini, ya. Ada simbol tegangan, ya, ini tegangan inputnya. Ini adalah hasil tegangan keluarannya. Yang dihasilkannya apa? Hampir sama dengan ini ya, hanya tidak digambarkan lagi current-nya atau tidak digambarkan besinya, ya. Inti besinya kita gambarkan dengan garis lurus 2 saja. Nah, sekarang bagaimana prinsip kerja trafo atau transformator? Yang pertama adalah ketika ujung-ujung kumparan dihubungkan dengan arus AC, maka akan terjadi perubahan medan magnet pada kumparan primer. Nah, ketika pada kumparan primer itu terjadi perubahan medan magnet, maka pada ujung-ujung kumparan sekunder terjadi GGL induksi, sehingga mengalirlah arus listrik AC. Nah, sekarang kita lihat ada gambar transformator, kemudian kita lihat simbol-simbolnya ya. Ya, ini input, tadi sudah ditandai ya, dan output. Untuk jumlah lilitan, kita simbolkan dengan huruf N. Pada input, N primer, berarti ya jumlah lilitan primernya NP. Pada output, NS jumlah lilitan sekundernya. Kemudian tegangannya, kalau input VP tegangan primer, pada output VS atau tegangan sekunder. Untuk kuat arus, pada input IP, pada outputnya IS atau arus sekunder. Untuk daya listriknya, PP daya primer, output PS daya sekunder. Ini simbol-simbol yang harus kamu pahami ya. Kemudian jenis transformator, ini ada dua macam, ada step up dan ada step down. Lihat cirinya kalau secara gambar, pada step up jumlah lilitan sekunder lebih banyak dibandingkan primer. Tapi pada step down, lilitan primernya lebih banyak dibandingkan lilitan sekunder. Atau kita simpulkan ya, kita simpulkan secara keseluruhan, transformator kita bagi dua, ya. Jika fungsinya menaikkan tegangan, maka namanya step up. Jika fungsinya menurunkan tegangan, maka namanya step down. Kita lihat cirinya, pada step up, tegangan sekunder lebih besar daripada tegangan primer. Pada step down, tegangan primernya yang lebih besar dari tegangan sekunder. Sementara jumlah lilitannya, lilitan sekunder lebih banyak lilitan primer pada step up. Pada step down, lilitan primer yang lebih banyak daripada lilitan sekunder. Untuk kuat arusnya, pada step up, arus primer yang lebih banyak dari sekunder. Sementara step down, kuat arus sekunder yang lebih banyak daripada kuat arus primernya. Nah, dari hal-hal yang tadi kita buat persamaan pada transformatornya. Ya, NP berbanding NS, ini untuk lilitan dengan tegangan, PP berbanding PS, ya. Ini yang pertama, nah, dayanya sama, ya.
Kemudian kalau tegangan dengan kuat arus berbeda ya, VP dulu tapi I-nya adalah IS dulu berbanding IP. Ya. Nah, lanjut. Nah, trafo, kita lihat trafo itu tidak mengubah daya listriknya. Ya, daya listriknya tetap, tapi tergantung tegangan dan kuat arusnya yang berubah. Ya, jika V-nya dinaikkan, maka kuat arusnya menjadi kecil berbanding terbalik. Ya, maka persamaan pada transformator, jika efisiensinya 100%, maka menjadi NP berbanding NS sama dengan VP berbanding VS sama dengan IS berbanding IP. Ini fleksibel rumus ini ya, persamaan ini fleksibel tergantung pada persoalannya apa. Jadi tidak semuanya dipakai ya, tergantung pada soalnya apa ya. Sekarang ada istilah namanya efisiensi transformator. Kenapa? Pada kehidupan sehari-hari, efisiensi transformator itu selalu kurang dari 100%. Kenapa? Kurangnya kemana? Karena ada sebagian energi listrik yang berubah menjadi energi panas. Bahkan kalau dipakai lebih lama lagi, bisa berubah juga energi suara. Ya, maka inilah yang mengurangi penggunaan dari efisiensi transformator. Nah, kalau tidak 100% berapa? Nah, maka kita punya rumusnya. Yang pertama, kalau dengan energi listrik, maka efisiensi itu energi sekunder dibagi energi primer kali 100%. Atau rumus yang kedua, daya sekunder dibagi daya primer kali 100%. Gitu ya. Nah, ini keterangan-keterangan yang tadi. Untuk jumlah lilitan, satuannya biasa lilitan aja gitu ya, berbuah. Tegangan satuannya volt, kuat arus ampere, daya watt, dan energi listrik adalah joule, T-nya adalah sekon. Nah, sekarang kita coba ada soal. Contoh soal pakai gambar ya, kita lihat. Ada gambar seperti ini. Primernya 250 lilitan, yang sekundernya 125 lilitan. Kemudian dari soal ini, hitunglah berapa tegangan outputnya, tegangan sekunder berarti ya, berapa kuat arus inputnya atau kuat arus primernya, dan berapa daya transformator ini. Baik, kita coba kerjakan satu persatu, maka langkahnya adalah tulis dulu apa saja yang diketahui yang ada di soal. Yang pertama, tegangan primer 220 volt, kemudian lilitan primernya 250, jumlah lilitan sekunder 125, dan kuat arus sekundernya 10 ampere. Pertanyaannya, yang pertama A, berapa tegangan sekunder, berapa kuat arus primer, dan berapa daya trafonya. Maka kita jawab yang A. Jawab A karena ada V yang ditanyakan V, maka perbandingan rumusnya V dengan N saja ya. Masukkan angka-angkanya. Ya, PP-nya 220, PS-nya dicari, tidak usah diganti angkanya. Nah, dengan perkalian silang, ya, dengan perkalian silang, maka didapat PS sama dengan 220 kali 125 dibagi 250. Itu hasilnya adalah 110 volt, artinya tegangan outputnya atau tegangan sekundernya adalah 110 volt. Sekarang berapa kuat arus primernya atau kuat arus inputnya? Maka pakai rumus yang I perbandingan I dengan jumlah lilitan ya. Masukkan semuanya ya. Setelah dimasukkan dengan perkalian silang yang tadi didapat kuat arus primernya adalah 5 ampere. Ya. Nah, sekarang berapa yang terakhir? Daya listriknya. Nah, daya listriknya baik di primer maupun sekunder harus sama, ya. Tapi rumusnya berbeda. Kalau sekunder ya VS kali IS, kalau primer VP kali IP. Masukkan angka-angkanya, maka didapat harganya sama, yaitu berapa? 1100 watt. Maka daya listrik
dari transformator tersebut adalah 1100 watt. Nah, sekarang contoh yang kedua yaitu mengenai soal efisiensi pada transformator. Ada sebuah transformator mempunyai daya masukan 200 watt dan daya keluarannya 180 watt. Berapa efisiensinya? Maka diketahui dulu ya, daya primer 200, kemudian daya sekundernya 120. Nah, berapa efisiensinya? Masukkan pakai rumus yang efisiensi sama dengan daya sekunder bagi daya primer kali 100%. Masukkan daya sekundernya 180 bagi 200 kali 100%, maka didapat 0,9 kali 100%. Maka efisiensinya adalah 90%. Jadi, efisiensi transformator tersebut adalah 90%. Baik, contoh soalnya sudah. Maka pada soal yang ini, ya, kalian kerjakan sendiri, kemudian hasilnya kumpulkan ke ibu di tugas kelas, ya. Kita lihat, hitunglah, ini soalnya. Ya, berapa kuat arus sekundernya, berapa tegangan primernya dan sekundernya, dan daya transformator. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Ini contoh soal yang harus kalian kerjakan, ya. Bukan contoh, karena contoh tadi sudah dikerjakan, latihan soalnya. Ibu tunggu jawaban kalian, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.